Ya, halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, iNews Siang hari ini kami awali dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pemirsa, sebuah truk bermuatan susu berjalan mundur hingga terguling saat menanjak. Kamera pengawas merekam detik-detik truk terbalik hingga susu kemasan berserakan. Kamera pengawas dari salah satu rumah merekam detik-detik sebuah truk berjalan mundur hingga terguling di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saat bergerak mundur, truk pengangkut susu kemasan ini nyaris menabrak seorang pemotor. Diduga truk tidak kuat menanjak hingga sopir kehilangan kendali. Usai kecelakaan, muatan susu kemasan berserakan di jalan. Saya sampai mulai beresin apa kamu beli kan belinya Malang teman yang ditarik pokoknya beresnya sekitar jam 10-an 10 malam gitu. Tapi benar-benar korban jiwa, benar-benar motor yang di belakangnya tidak meninggal ya. Sopir truk langsung dievakuasi ke rumah sakit, sementara susu kemasan yang berhamburan segera dibersihkan dari jalan. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal pengangkut kerbau karam di perairan Desa Keramat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Seluruh anak buah kapal berhasil diselamatkan, sementara 10 ekor kerbau yang diangkut mati tenggelam. Longboat pengangkut kerbau karam di perairan Desa Keramat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. 4 orang anak buah kapal berhasil selamat, namun 10 ekor kerbau yang diangkut di dalam kapal mati tenggelam. Semula kapal berlayar dari Desa Tobang menuju Karamat, Taliabu. Ketika berlayar, kerbau mengamuk dan membuat kapal oleng ke kiri. Akibatnya, air laut masuk ke dalam kapal hingga membuat kapal tenggelam. Selain itu, kecelakaan juga dipicu oleh cuaca buruk yang melanda perairan tersebut. Melewati Rep Ndaluma kurang lebih sekitar jam 8.30 di situ terjadi kemiringan kapal dengan muatan kerbau yang sudah tidak seimbang, makanya mereka terbang. Seluruh ABK yang selamat dievakuasi warga, sementara kerbau akan dibawa ke Luwu menggunakan kapal feri. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pengemudi tidak menghiraukan peringatan penumpangnya, sebuah taksi online di Cengkareng, Jakarta Barat ringsek ditabrak KRL. Mobil ini rusak parah usai ditabrak kereta komuter lain jurusan Stasiun Duri, Tambora menuju Tangerang, Banten. Insiden ini bermula saat taksi daring yang membawa 2 orang penumpang melaju dari arah Jalan Dan Mogot menuju Kembangan. Akibat sopir yang kurang waspada, mobil akhirnya dihantam KRL yang melaju di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Jalan Inspeksi Kali Cengkareng Dring, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, 2 orang penumpang taksi daring mengalami luka ringan dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Sementara polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pengemudi taksi daring ke kantor unit Laka Lantas, Jakarta Barat. kesalahan dari supir ya bang ya. Orang ada tukang parkirnya di stop sama tukang parkir, ada CCTV. Supirnya nggak bablas, saya bilangnya digelapinlah matanya atau kupingnya dibudekin, tapi penumpangnya bilang ada kereta, untungnya sih dia nggak. Sementara itu di Demak, Jawa Tengah, pemirsa, truk bermuatan sepeda listrik hangus terbakar. Diduga kebakaran ini akibat korsleting listrik. Truk bermuatan sepeda listrik terbakar di Jalan Pantura, Demak, Kudus, Jawa Tengah pada Minggu siang. Demi menghindari percikan api, pengendara lain harus ekstra hati-hati saat melintas. Sebagian pengendara mengambil inisiatif kontraflow. Mereka melaju berlawanan arah di jalur Kudus, Demak. Semula, sopir truk tidak mengetahui gejala apapun saat mengendarai truk bermuatan sepeda listrik dari Semarang menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Ia menyadari ada api di muatan setelah diteriaki warga bahwa belakang truk terbakar. Karena tidak ada air untuk memadamkan api, truk akhirnya terbakar habis. Tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu, Pak,
ada orang yang ngasih tahu kebakar gitu, langsung saya menepi Pak. Titik apinya itu di tengah-tengah Pak, dari bawah Pak, di arah bawah Pak. Kita menghubungi pemadam yang dari KJSP, Kudus maupun dari Demaknya. Dengan waktu singkat sepatnya mendatangkan 3 truk pemadam dari tetangga sebelah, dari Kudus, Jarum, dari JSP dan juga dari pemadam Demak. Langsung evakuasi, alhamdulillah terevakuasi dan berhasil dipadamkan. Berselang 20 menit, 3 mobil pemadam kebakaran berdatangan, petugas pun berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran truk, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang remaja dihakimi warga saat tertangkap tangan melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Bukit Kendari Indah, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah dihakimi warga, keduanya diserahkan ke Polresta Kendari untuk diproses hukum. Dua remaja tertangkap tangan melakukan pencurian sepeda motor di kompleks perumahan Bukit Kendari Indah, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu siang. Warga yang kesal dengan aksi kedua remaja ini menghakimi dengan pukulan dan tendangan hingga babak belur. Di lokasi kejadian, warga menemukan 1 unit sepeda motor curian yang rencananya akan dibawa kabur dengan menggunakan mobil minibus. Usai ditangkap, warga kemudian menyerahkan kedua remaja tersebut kepada petugas kepolisian Polresta Kendari untuk dilakukan proses hukum. Saat ini 2 orang ini masih kita dalami, kita lakukan pemeriksaan guna kita mencari tahu sejauh mana keterlibatan mereka dalam perkara ini untuk dilakukan proses hukum. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang saat kejadian berhasil meloloskan diri dari kejaran warga. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata api terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang petugas keamanan yang sempat ditodong senjata api oleh pelaku berhasil melakukan perlawanan hingga membuat kedua perampok lari. 2 kawanan perampok bersenjata api beraksi di salah satu SPBU yang berada di Jalan Raya Tambelang, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia udah ngancam. Kejadian ini berawal saat petugas keamanan hendak menutup SPBU tiba-tiba didatangi oleh pelaku yang berjumlah 2 orang. Pelaku berpura-pura ingin menukarkan uang dan memaksa masuk SPBU serta mengancam dengan senjata api. Usai ditodong, korban pun diminta untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Namun saat pelaku lengah, korban melakukan perlawanan dan berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan korban, sejumlah pegawai SPBU lain keluar dan berusaha menolong rekannya. Lantaran panik, kedua pelaku pun lari dan meninggalkan senjata api yang dipakai untuk mengancam korban. Menghampiri dengan dia maksa masuk dengan gerbang sudah saya tutup. Dengan saya larang, dia bersikeras masuk langsung dengan menodongkan senjata api. Saya diarahkan untuk ke kantor dengan mungkin dia posisi karena di kantor itu tempatnya uang. Jadi saya sebelum sampai kantor saya mengadakan perlawanan. Nah, berontak tuh bang? Saya berontak, saya mengadakan perlawanan. Saya teriak dengan saya bilang maling. Nah, akhirnya dia panik. Pasca kejadian, pihak kepolisian mengamankan sepucuk senjata api yang diduga rakitan dan juga 4 amunisi. Kasusnya kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Sukatani dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. Diduga cemburu, seorang kepala desa di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, nekat menikam teman istri sirinya. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian punggung dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang kepala desa di Kabupaten Katingan berinisial M, 47 tahun diamankan petugas unit Jatanras Polresta Palangkaraya karena menganiaya seorang pria berinisial DB, teman dari istri sirinya.
Dari tangan tersangka, petugas menyita sebuah sarung senjata tajam jenis dohong yang isinya sudah dibuang, serta pakaian dan sepeda motor milik pelaku. Menurut polisi, kasus penganiayaan terjadi di sebuah rumah di Jalan Gyobos 6 Palangkaraya. Penganiayaan dipicu karena tersangka cemburu melihat istri-istrinya bertemu korban. Dalam kondisi mabuk, polisi mendatangi korban dan menusuknya dengan senjata tajam di bagian punggung. Korban yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara tersangka yang sempat kabur berhasil diamankan petugas. Korban ini berkenalan dengan seorang perempuan di aplikasi game, dan perempuan ini merupakan ada hubungan sirilah dengan tersangka ini. Kemudian tersangka pada sehari sebelumnya mendatangi korban dan melihat korban dengan wanita tersebut. Kemudian esok harinya kejadian tanggal 20 Agustus tersebut, korban sedang mabuk, minum minuman keras, terbawa emosi, kemudian mendatangi rumah korban dan mencari lokasi wanitanya tersebut dan marah sehingga melakukan penusukan ke arah punggung korban. DB, korban penganiayaan, menyebut hanya berteman dengan istri sang kades. Menurutnya, istri pelaku datang ke rumahnya hanya untuk menitipkan anjing peliharaan. Atas perbuatannya, sang kepala desa kini harus mendekam di sel tahanan Polresta Palangkaraya dan dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, serang pedagang cireng keliling cabuli sejumlah bocah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ini pelaku ditangkap berbekal rekaman video dari kamera pengawas salah satu rumah. Kamera pengawas dari salah satu rumah di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara merekam detik-detik seorang pedagang cireng keliling saat mencabuli sejumlah bocah perempuan. Rekaman video menunjukkan ketika pelaku meraba bagian sensitif tubuh korban saat ia sedang berjualan. Usai dilaporkan warga, polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku. Terus mengenai pelaku memang ya kategori namun sifatnya itu mungkin itu memang udah modus atau gimana kita tidak ngerti. Cuman yang jelas kalau bisa pelaku itu dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu aja. Kasus pencabulan anak ini diharapkan jadi pelajaran bagi orang tua agar lebih mengawasi putra-putri mereka. Terlebih ketika anak-anak berada di luar rumah dan bertemu dengan orang asing. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Lebih dari 2.500 warga Jakarta Barat mengalami kekeringan air bersih layak konsumsi. iNews Siang akan segera kembali.